Selamat datang di Berita dan Cerita China dengan Jason, podcast untuk masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih jauh tentang China, tetangga dekat dan sahabat. Berita utama hari ini termasuk Moody's memangkas prospek kredit China menjadi negatif. Volume pengiriman Express China tembus 120 miliar. CDC China rilis imbauan kesehatan untuk tingkatkan kesadaran terhadap vaksinasi influenza. Roket komersial China Series 1 Y9 kirim satelit baru ke orbit senja. Ekonomi sirkular akan berkontribusi terhadap lebih dari 35% pengurangan karbon di China per tahun 2030. Moody's memangkas prospek kredit Tiongkok menjadi negatif. Lembaga pemeringkat Moody's menurunkan prospek peringkat kredit pemerintah Tiongkok menjadi negatif dari stabil, mengharapkan dukungan Beijing akan kemungkinan dana talangan bagi pemerintah daerah dan perusahaan milik negara yang tertekan akan mengurangi kekuatan fiskal, ekonomi dan kelembagaan Tiongkok. Namun Moody's mempertahankan peringkat jangka panjang Tiongkok A1 pada obligasi negara-negara tersebut. Kementerian Keuangan Tiongkok menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan penurunan peringkat Moody's. Kekhawatiran Moody's terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan keberlanjutan fiskal tidak diperlukan, kata kementerian tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa. Sejak awal tahun ini, dalam menghadapi situasi internasional yang kompleks dan parah, dan dengan latar belakang pemulihan ekonomi global yang tidak stabil serta meramahnya momentum ekonomi makro Tiongkok terus pulih dan pembangunan berkualitas tinggi terus mengalami kemajuan. Kementerian menambahkan. Volume pengiriman Express China tembus 120 miliar tahun ini. China telah menangani paket Express ke 120 miliar tahun ini, menorehkan rekor baru untuk volume pengiriman Express tahunannya, tunjuk data resmi pada Selasa. Paket bersejarah tersebut terdiri dari bunga yang dikirim dari Kunming, Provinsi Yunnan, China Barat Daya. Menurut Biro Pos Negara China, paket tersebut dengan cepat dimuat ke kereta cepat dan diperkirakan akan sampai ke pembelinya di Chengdu, Provinsi Sichuan, China Barat Daya pada Selasa sore. Pengiriman Express China mengalami pertumbuhan pesat tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi yang stabil, khususnya bangkitnya kembali konsumsi yang telah meningkatkan permintaan logistik. Volume pengiriman Express bulanan secara konsisten berada di atas 10 miliar paket sejak Maret, dengan pendapat bisnis rata-rata lebih dari 90 miliar yuan. Saat musim puncak yang dimulai pada November, sektor ini melanjutkan tren kuat yang didorong oleh festival belanja dari tahunan Double 11. Pada periode ini, pengiriman harian melampaui angka 430 juta. CDC China rilis imbauan kesehatan untuk tingkatkan kesadaran terhadap vaksinasi influenza. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Center for Disease Control and Prevention CDC China merilis imbauan kesehatan yang merekomendasikan vaksinasi influenza sebagai respons terhadap lonjakan penyakit perpasanan saat musim dingin. Imbauan tersebut menyoroti bahwa vaksinasi influenza merupakan pendekatan yang hemat biaya dan efisien untuk menanggulangi virus influenza serta mengurangi risiko infeksi parah dan kematian yang berkaitan dengan influenza. Hal itu akan secara signifikan mengurangi tenaga pada institusi medis yang disebabkan oleh isu-isu kesehatan terkait influenza menurut imbauan tersebut.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat tentang waktu yang ideal untuk vaksinasi, imbauan tersebut menjelaskan bahawa meskipun periode ideal untuk vaksinasi influenza adalah sebelum puncak musim influenza, seseorang masih dapat memperoleh manfaat dari vaksinasi sepanjang musim dingin. Roket komersial China Ceres-1 Y9 kirim satelit baru ke orbit senja. China pada Selasa meluncurkan roket pengangkut Ceres-1 Y9 dari pusat peluncuran satelit Jiuquan di China Barat Laut untuk mengirimkan 2 satelit baru ke orbit yang telah direncanakan. Roket komersial tersebut lepas landas pada pukul 7.33 waktu Beijing. Peluncuran ini merupakan misi penerbangan ke-11 yang menggunakan seri roket Ceres-1 dikembangkan oleh perusahaan Galactic Energy yang berbasis di Beijing. Ceres-1 merupakan roket pengangkut berbahan bakar propelan pada skala kecil yang dirancang untuk mengirim satelit mikro ke orbit rendah. Roket tersebut memiliki diameter 1,4 meter dengan panjang total sekitar 20 meter dan bobot selepas landas 33 ton. Roket itu juga dapat membawa muatan seberat hingga 300 kaki ke orbit sinkron matahari pada ketinggian 500 km. Dengan kapasitas untuk membawa 1 satelit dan beberapa satelit, roket komersial Ceres-1 dapat digunakan untuk berbagai misi peluncuran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ekonomi sekular akan berkontribusi terhadap lebih dari 35% pengurangan korban di China per tahun 2030. Ekonomi sekular diperkirakan akan berkontribusi terhadap lebih dari 35% pengurangan emisi karbon China per tahun 2030 menurut laporan yang dikeluarkan pada Senin oleh Asosiasi Ekonomi Sekular China Association of Circular Economy. Laporan itu dirilis dalam sebuah side event yang diadakan di Pavilion China pada sesi ke-28 konferensi para pihak konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang perubahan iklim yang sedang berlangsung di Expo City, Dubai, Uni Emirat Arab. Laporan tersebut menyoroti bahwa perkembangan ekonomi sirkular memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengurangan karbon di China dan mendukung target puncak karbon dan netralitasnya. Laporan itu juga menyebutkan bahwa ekspansi ekonomi ramah lingkungan, rendah karbon, dan sirkular berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dioksida sebesar 3,3 miliar ton secara nasional pada tahun 2022. Sayara menambahkan bahwa pengembangannya juga akan menurunkan biaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang berkaitan dengan industri termasuk konstruksi, transportasi, nutrisi, tekstil, dan elektronik.